Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, pecinta olahraga maupun kesehatan olahraga di Provinsi Lampung. Kali ini Lampung Sport Health Center kehadiran tamu yang luar biasa, yaitu siapa namanya? Dimas Yoga Pratama. Dimas Yoga Pratama. Baik, Dimas Yoga Pratama ini merupakan klien di klinik olahraga Lampung Sport Health Center yang mengalami cedera ACL, ya. ACL waktu itu kena meniskusnya juga nggak? Enggak, jadi hanya ACL-nya saja. Tapi boleh agak kuat ya suaranya ya. Ya, Mas. Oke. Nah, Dimas ini merupakan warga Lampung Tengah di mana ini? Seputih Banyak. Di Seputih Banyak. Baik, boleh diceritain nggak tentang Dimas nih? Dimas nih sebagai apa nih di bidang olahraga? Sebagai pemain sepak bola. Pemain sepak bola. Pemain sepak bola amatir itu. Oke. Pemain sepak bola, jadi pecinta olahraga sepak bola. Kemudian pernah ikut tim Porprov gitu nggak? Enggak, Mas. Cuma Nggak pernah. ikut Piala Suratin dulu. Piala Suratin U15. U17. U17. Oke. Jadi waktu itu ikut apa? Tim apa waktu itu? Tim Putrat. Oh, Putra Poncowati ya. Oke. Nah, Dimas ini dulu pernah ikut Suratin sepak bola ya U17. Waktu itu bertanding di mana itu? Mewakili Lampung di Malang. Waktu di Malang. Itu berapa besar waktu itu? Berapa besar ya, Mas? Nggak lolos grup kayaknya, Mas. Oke. Berarti lumayan banyak dari berbagai provinsi ya. Ya, Itu ada porwilnya juga nggak? Atau langsung dari Provinsi Lampung gitu? Langsung Langsung ya dari perwakilan Lampung per provinsi berarti ya. Iya, Mas. Oke, nah baik, Dimas ini pernah mengalami cedera ACL dan akhirnya harus dioperasi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana Dimas mengalami proses operasinya dan biaya-biayanya itu berapa besar sih. Nah, oke, langsung kita tanya kapan Dimas mengalami cedera ACL waktu itu? Awal pertama kali waktu itu cedera. Bulan 3 tahun 2021, Mas. Oke, bulan 3 Maret di tahun 2021. Waktu itu kejadiannya gimana tuh? Waktu main apa? Bola apa main futsal atau apa? Main sepak bola, Mas. Oke, main sepak bola. Latihan gitu. Latihan biasa, oke. Latihan biasa. Waktu itu adu body, Mas. Oh, jadi body contact ya, body contact gitu. Terus Ya, terus salah tumpuan. salah tumpuan. Jadi ada gerakan nge-twist gitu. Iya. Oke, ada gerakan nge-twist. Terus apa yang dirasain waktu gerakan muter badan ya berarti ya, muter badan begini ya? Iya, Mas. Apa yang dirasain waktu itu? Langsung lemes, Mas. Kaki nggak bisa diapa-apain. Oke, lemas. Buat berdiri aja nggak bisa. Sakit nggak waktu itu? Sakit banget? Mas. Banget? Iya, Mas. Oke, kalau skala nyeri dari 1 sampai 10 berapa waktu itu? 9-an lah. 9-an. Terus bengkak nggak waktu itu? Langsung habis main itu langsung saya kompres. Habis kompres itu nyampe rumah bengkak, Mas. Oke. Setelah kasih first aid gitu ya, dikasih penanganan awal pakai kompres es, ternyata habis itu nggak lama bengkak. Emang kompresnya berapa kali waktu itu? Cuma sekali, Mas. Sekali. Tapi pasca kejadian udah sekali gitu aja ya. Oke. Terus nggak lama, Mas, paling cuma 5 menitan. Oh, 5 menitan kompres. Oke, habis itu bengkak. Bengkaknya berapa persen nih? Kalau 100% tuh bengkak banget tuh. Waktu itu berapa persen kira-kira? 60-an lah. Oh, lumayan berarti, lumayan Mas. gede ya. Oke. Nah, ternyata kejadian ACL itu pertama kali ya 2021 ya, di bulan Maret. Kejadian ACL itu biasanya terjadi ketika pemain mengalami gerakan-gerakan pivot atau memutar badan gitu ya. Nah, terus mungkin ketika melakukan gerakan ada bunyi krek gitu nggak di dalam lutut kayak krek gitu ya? Iya, bunyi. Ada kesan atau rasa atau ada bunyi klek gitu ya, krek gitu ya di dalam lutut. Terus langsung bengkak ya, bengkaknya lumayan besar. Dia nggak cuma ringan di bawah 20%, tapi justru di atas 20-30%, bahkan sampai 60% itu biasanya ciri-ciri ACL. Nah, 2021 habis itu kejadiannya apa penanganan atau pengobatan yang Dimas lakuin waktu itu? Oh, pertama itu belum tahu terapi-terapi gitu, Mas. Belum tahu terapi. Jadi apa? Pijet waktu itu? Kalau pijet enggak, Mas, cuma
saya kompres terus nganu apa itu namanya ngurangin bengkaknya itu doang. Oke, jadi kejadian cedera Dimas lakuin kompres es Kompres, terus. Oke, di kompres es. Nah, berapa lama waktu itu ngompres esnya? Maksudnya berapa hari? Cuma sehari sekali. Oh, sehari sekali. Oke. Terus 20 menitan. 20 menitan. Oke, oke. Ya, jadi sehari sekali 20 menit yang dilakuin sama Dimas. Oke, kita lanjut di segmen selanjutnya. Nanti jangan kemana-mana, teman-teman atau pemirsa kesehatan olahraga dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan referensi ini dapat membantu Anda. Stay tune di LSAC. Oke, pemirsa Lampung Sport Center dimanapun Anda berada, kita ketemu lagi di segmen kedua tentang operasinya si Dimas ya, operasi ACL-nya. Oke, kali ini kita akan tanya. Waktu itu berarti 2021 ya? Iya, Mas. 2021 kejadian cederanya. Nah, akhirnya operasinya kapan waktu itu? Operasinya bulan 12 2022. 2022. Berarti dari 2021 ke 2022, Iya, satu tahunan ya? Iya, Mas. Bulan? Berapa tadi? 12. Oh, Desember. Udah Desember. 1 tahun lebih ya? Iya, Mas. Oke, nah, jadi Dimas ini operasi sudah 1 tahun lebih. Nah, pengobatannya apa aja waktu itu yang dilakuin? Enggak ada pengobatan, Mas. Nggak ada pengobatan. Jadi awam, Mas, ya, Mas. oh, jadi habis itu kejadian itu hanya kompres es, Kompres es. terus pijet-pijet nggak? Pijet itu pijet, Mas, tapi bagian lutut enggak saya suruh megang gitu. Oh, jadi lebih ke pahanya aja ya, otot-otot paha. Kemudian, Yes. oke. Kemudian udah cuma itu aja pijet. Mas. Tapi masih main itu dalam 1 tahun setengah lebih tuh. Main, Mas. Masih main. Oke, masih main. Apa yang dirasain ketika main waktu itu? Kan lutut nih dalam keadaan waktu itu belum tahu pasti kan? Iya. Belum tahu kalau oh lutut saya putus nih ligamennya waktu itu karena belum tahu. Nah, waktu itu apa yang dirasain ketika main? Takut, Mas. Kayak Oh, dalam masa 1 tahun setengah lebih itu tadi ngerasa takut untuk main. Terus habis itu apa yang dirasain lagi? Terus Lututnya apa yang dirasain? lututnya nggak seimbang gitulah, Mas. Nggak Pokoknya seimbang. nggak nyaman. Nggak nyaman. Oke, ada ganjel gitu nggak? Ganjel. Goyang gitu nggak? Ya. Untuk lari tapi nggak goyang. Kalau lari nggak, Mas. Tapi ketika berhenti stop begini dengan satu tumpuan yang kaki cedera itu kayak goyang lututnya. Goyang. Oh, oke. Terus habis itu kan buat kalau balik badan itu langsung dislokasi, Mas, punya saya. Langsung geser rasanya. Langsung geser Di patelanya atau lututnya? lututnya. Oke. Patella. Terus waktu itu pengobatannya gimana waktu geser? Apa balik lagi sendiri otomatis? Terus dilurusin gitu balik lagi. Balik Mas. lagi. Oh, berarti goyangnya banget ya waktu Iya, itu Mas. ya. Oh, oke. Oke, baik. Dimas ini ternyata ketika main lututnya ngerasa kayak goyang. Kayak goyang. Terus rasanya ganjel, Jel. nggak nyaman gitu ya. Tapi untuk jogging masih bisa, untuk sprint masih bisa, untuk nendang juga sebagai yang operasi yang mana? Yang kiri apa yang kanan? kiri. Yang kiri berarti tumpuan kiri ya. Itu masih aman, passing, shooting semua aman. Aman, Mas. Cuma ketika lari terus berhenti, stop pakai tumpuan yang kiri rasanya goyang. Goyang. Itu yang dirasain. Ya, Mas. Tapi setelah main, misalnya gini, main ini aman. Nah, pasca main ngerasa ini enggak ngilu gitu enggak habis Iya, mainnya? Mas. Ngilu, Oh, Mas. oke. Apalagi kalau cuaca dingin gitu, Mas. Kerasa banget, Mas, ngilunya, Lututnya Mas. ngilu banget ya. Oke. Nah, ini yang pengen kita tahu nih ya sekarang. Mungkin teman-teman di rumah ya, di rumah atau dimanapun Anda berada yang mungkin mengalami cedera ACL selama ini dan dia nggak tahu ya mungkin ya. Nah, akhirnya Dimas memutuskan untuk operasi. Kenapa kok waktu itu mutusin untuk operasi, Dim? Apa sebelumnya nggak tahu nih? Nggak tahu bakal akan operasi gitu ke depannya. Waktu itu gimana kejadiannya? Kalau operasi itu belum tahu lah, Mas. Nggak ada kepikiran? Nggak ada Oke, kepikiran oke. buat operasi. Terus waktu itu gabung di grup ACL Indonesia di Facebook sama di oke. Instagram. Oke. Terus? Nah, terus di situ kan banyak pasien-pasien yang ngeluhin ACL juga gitu kan, Oke, Mas. Terus nanya-nanya tentang ACL ini.
terus disaranin suruh operasi. Waktu itu Akhirnya ya itu baru, tapi belum yakin kalau itu operasi apa maksudnya ACL waktu itu. belum yakin mas. Belum yakin. Kemungkinan cuma kecetit gitu aja ya mikirnya waktu itu ya. Terus Ya, gitu, Mas. akhirnya Terus kan itu habis kena ACL yang kesekian kalinya mas. Pokoknya oh jadi main aman terus cedera. sampai Sembuh agak enakan lagi, main lagi, cedera lagi gitu. sampai 5 kali mas baru berhenti main total itu mas. Jadi berapa tahun? Sekitar 2 tahunan. Oh, jadi sebenarnya 2 tahun ya. Oke, berarti bukan 2021 tadi ya. 20. 2020-an. Iya. Ternyata Dimas 2 tahun nih kejadian awal cedera itu, kemudian dia off, tapi sempat apa ya, mungkin main-main ya. Dipaksa main, akhirnya di tahun kedua setelah pasca cedera awal ACL itu dia mutusin untuk operasi. Nah, waktu itu gimana kejadiannya waktu operasi itu? Kok bisa langsung tahu-tahu operasi gitu? Ya Gimana kejadian? Apa kamu kerja di mana gitu, di Iya, Jakarta Mas. gitu? pertamanya kerja di Jakarta kan. Oke. Kerja di Jakarta terus tanya-tanya di grup Facebook itu mas. Tanya-tanya di grup Facebook, katanya disuruh nemuin dokter lah. Oke. Suruh periksa ke dokter, konsultasi ke dokter ortopedi. Oke. Terus saya datang ke sana, dicek sama dokternya, ternyata ACL-nya udah 95% mas. Oh, 95%. Mungkin awal-awal nggak sampai segitu mungkin Iya, ya, karena dipaksa main. Dipaksa jadi main. jadi selama kamu pasca kejadian awal di 2020 terus akhirnya dipaksa-paksa, itu goyangnya tambah parah. Tambah parah mas. Oh, berarti meningkat ya. Selama 2 tahun itu sekitar 24 kali dislokasi mas. Dari 2020 menuju Iya. 2022 operasi. Iya. 24 kali dislokasi. Tapi yang bersangkutan masih aman aja main ya. Bukan aman sih, masih apa ya, bandel mungkin ya. Iya, Mas. Bandel main gitu ya. Tapi ya karena nggak tahu itu tadi ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu kan. Nah, terus akhirnya waktu itu mutusin konsultasi ke salah satu dokter di Jakarta. Iya. Kita nggak usah sebutin rumah sakitnya. Jadi salah satu rumah sakit di Jakarta, rumah sakit swasta atau negeri itu? Swasta mas. Swasta, punya, bukan pemerintah ya, berarti swasta ya. Oke. Jadi salah satu rumah sakit swasta, beliau ini konsultasi. Nah, sekarang yang mungkin ini informasi penting yang perlu diketahui sama pemirsa ini, mungkin termasuk masyarakat Lampung Tengah, masyarakat Lampung yang mungkin selama ini, oh saya punya cedera ACL tapi nggak punya biaya untuk operasi. Nah, waktu itu Dimas awal kali konsul ke dokter tuh pakai BPJS apa umum? Pakai umum mas saya mas. Oh, pakai umum. Jadi umum. Konsultasi pertama pakai umum, Oke. terus langsung disaranin operasi kan sama dokternya. Terus saya bilang belum siap mas, Oke. masih takut lah. Berarti setelah diperiksa itu ada jeda berapa bulan itu untuk memikirkan atau memutusin itu? Sekitar 7 bulanan mas. Berarti hampir 3 tahun dong berarti. Iya. Hampir 3 tahun untuk memutuskan operasi. Oke. Terus? Nah terus konsultasi lagi ke dokter, terus ditanyain sama dokternya, ini mau operasi kapan mas? Kata dokternya gitu. Heeh. Terus saya nanya, lah emang udah boleh operasi nih dok? Saya kan gitu. Terus dokternya bilang, ini seminggu lagi bisa mas kalau operasi, Oke. dokternya gitu. Langsung dibuatin jadwal seminggu ya. Oke. Terus saya kan nanya, itu pakai BPJS apa umum dok? Nah, kalau pakai BPJS bisa, pakai umum bisa. Oke. Tapi saran saya pakai BPJS. Ya, karena mahal tuh, biayanya bisa 130-an lebih tuh. Iya, Oke. Mas, kata. Ya. Dokternya. Terus? Nah, terus itu suruh ngurus kayak BPJS-nya, terus ngurus paskes dan Oke. lain-lain itu, Mas. Waktu itu vaskesnya masih di Lampung. Masih di Vaskes Lampung. pertamanya. Terus Dimas pindah lewat mobil JKN itu ya, Iya, JKN Mobile ya. Dipindah otomatis itu jaraknya berapa pekan? 2 pekan kalau nggak salah ya, baru Iya, bisa sekitar- dipakai ya. Iya, Mas. Oh, jadi BPJS-nya dimutasi ya, dipindahkan vaskes pertamanya lewat JKN Mobile. Itu jangka waktunya 2 pekan ya, setelah perubahan 2 pekan baru bisa digunakan di vaskes yang bersangkutan ya, yang dipilih ya. Oke, waktu itu milihnya di sekitaran Jakarta, deket tempat kerja ya. Oke. Terus di situ buatlah surat rujukan atau surat permohonan untuk melakukan operasi. Tapi dokternya sebelumnya udah ngasih surat rujukan gitu.
dokternya sudah ngasih surat keterangan, oh ini harus operasi gitu. udah. Oh, jadi di vaskes pertamanya gampang langsung ya, Gampang, iya, nggak Mas. lama ya. Karena biasanya kan ada waktu tunggunya, misalnya dikasih obat, nunggu seminggu nggak ada perubahan baru dirujuk Iya, Mas. biasanya. Tapi ini langsung ya. Langsung. Oke. Karena tadi ketemu dokter lewat jalur umum ya. Oke. Terus diberikan surat rekomendasi untuk operasi. Oke. Setelah itu kejadian 7 bulan pasca tadi konsultasi, terus bulan ke-7 tadi dari konsultasi pertama. Konsultasi keduanya ngapain itu waktu itu? Konsultasi kedua itu cuma bahas operasi ini, Mas. Bahas operasinya Kasih aja. jadwalnya. Berarti 2 kali konsultasi ya? 2 kali Oke. konsultasi. Dua kali konsultasi itu pakai umum semua, Mas. Umum semua. Oke. Nah, terus konsultasi sama dokternya disaranin operasi, suruh nunggu sekitar 2 mingguan, Mas. 2 mingguan. Jadwal operasinya itu. Oke, di rumah sakit yang sama? Di rumah sakit nggak yang dirujuk sama. ke yang lain nggak ya? Nggak, Mas. Oke, berarti bisa ya rumah sakit itu ya? Bisa, Mas. Oke, langsung. Nah, terus itu kan suruh ke rumah sakit jam 4 pagi itu, Mas. Suruh nulis kronologi dan lain-lain. Terus habis itu di MRI. Nah, perkiraan dokter pertama pas konsultasi itu meniskusnya kena, Kena Mas. juga. Nah, Oke. Terus? pas di MRI ternyata meniskusnya aman. Oke. Cuma ACL-nya itu udah putus. Padahal tadi 3 tahun ya, Iya. kemungkinan riskan ya. Maksudnya ada kemungkinan meniskusnya kena ya. iya, Karena kan tadi gesekan-gesekan Iya. terus nih. Kamu main terus ya 24 kali dislokasi loh, bayangin. Dislokasi, iya. Tapi alhamdulillahnya meniskusnya malah aman. Meniskus aman. Cuma ACL-nya putus. Terus akhirnya dioperasi. Operasi. Operasinya Desember tadi. Ya, operasi Desember Desember 2022. 22. Oke, setelah kurang lebih 3 tahunan ya. Oke, nah operasi itu berarti full di cover BPJS. Full, Mas. Berarti gratis ya Gratis. semuanya. Oke, berarti bisa pakai BPJS. Kalau umum berarti habisnya berapa kira-kira itu waktu itu? Termasuk akomodasi, konsul gitu ya. Kata dokter itu kalau umum sekitar 150-an. Wuh. 150 udah bisa beli mobil itu ya di MA. Nah, oke. Terus akhirnya alhamdulillahnya di cover sama BPJS. Gratis Cover, semua ya gratis. sampai tuntas. Oke. Nah, operasi di Desember 2022. Nah, setelah itu kita lanjut di segmen selanjutnya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Lampung Sport Center. Baik Sobat Bugar, dimanapun Anda berada, Sobu Lampung Sport Center, kita kembali ke segmen ketiga. Kita pengen bahas lagi nih bagaimana proses operasinya Dimas. Dimas Yoga Pratama ya namanya ya, oke. Nah, Dimas nih operasi, waktu itu operasinya berapa lama, Dim? Masuk ruang operasi jam 7, selesai jam 10:30, 11-an, Mas. Pagi ya, itu ya? Pagi. Malam, Mas, saya. Oh, malam malahan dapat jadwalnya. Oh, jadwalnya malam. Jadi jam 7, Jam 7 masuk ruang operasi, oke. keluar itu setengah 11-an. Setengah 11-an. Berarti kurang lebih ya 3 sampai 4 jam lah ya. Anggap 4 jaman gitu ya. Oke, 4 jam. Apa yang dirasain waktu operasi waktu itu? Enggak kerasa apa-apa, Mas. Oh, karena dibius ya? Ya, karena Oke. cuma deg-degan lah, Mas. Deg-degan awalnya. Di bios cuma Setengah lokal. ya, setengah ya, setengah. Jadi dari perut pusar ke bawah itu ya, yang di bius ya. Di bios. Terus akhirnya selama perjalanan dikasih video gitu nggak? Ya, Mas, Video dikasih monitor gitu. Lihat Oke. kondisi lututnya. Bener, habis itu Habis, ligamen ya. Habis. Terus meniskusnya ada yang luka-luka gitu nggak? Nggak ada, Mas. Bersih Alhamdulillah, total ya bersih. berarti ya. Oke. Meniskusnya bersih. Cuma itu ACL-nya putus. Habis total. Habis. Jadi dihilangin semua ya, terus direkonstruksi. Dalam waktu operasi kemarin, waktu itu operasi itu setengah badannya Yoga Dimas ini nggak sadar nggak Mas? Sadar, Mas. Jadi ngelihat monitor terus. Lihat monitor terus, Mas. Gimana operasinya? Dibor-bor gitu nggak? Iya, Mas. Selama dibor gimana rasanya? Sakit nggak? Kalau di bar nggak kerasa? sakit, tapi kerasa kayak gimana ya, Mas ya? Kayak krek geter Iya, gitu ya. geter-geter Tapi gitu, nggak Mas. sakit ya. Nggak sakit. Oke, nggak sakit sama sekali. Kayak geter-geter aja kakinya Mas. gitu ya. Heeh. Oke, nah terus dibor, akhirnya direkonstruksi ya diganti. Waktu itu apa yang diganti? Ligamennya pakai apa waktu itu? Yang diambil sama dokter? Pakai ini, Mas, apa ini?
Oh, tendon Achilles. Iya. Oke, Tendon pakai Achilles. tendon Achillesnya, terus Mas. diambil di situ, digantikan. Oke. Nah, selama operasi itu lancar semuanya ya. Alhamdulillah lancar Mas. Oke. Nah, Alhamdulillah. setelah itu berapa hari? Tetap stay di rumah sakit nggak waktu itu? Berapa Stay hari? Di rumah sakit 3 hari Mas. Rawat inapnya, ya rawat inapnya pasca operasi 3 hari. 3 hari. Oke. Mulai muncul nggak nyerinya waktu itu? Yang 3 hari itu? Ya, kalau nyeri muncul lah Mas. Ngenyut gitu, tapi masih Ngenyut. ketahan gitu ya? Ketahan, tapi dikasih obat itu Mas. Oke. Kalau suruh minum obatnya gitu. Kalau obat habis suruh beli ke apotek gitu Ya, katanya. Oke. Berarti di cover sama BPJS obat awal ya? Iya, Mas. Oke. Nah, terus setelah itu kan ada nih fase-fase di mana pasien ACL itu kan rehabilitasi. Iya Mas. Bisa rehabilitasi olahraga ataupun rehabilitasi apapun yang sifatnya fisioterapi juga gitu ya. Termasuk mungkin terapis olahraga. Nah, waktu itu Dimas menjalani terapi nggak pasca operasi itu? Berapa hari setelah? 1 hari setelah operasi itu langsung terapi Mas, saya Di fisioterapi, rumah sakit ya? Rumah sakit rumah yang sakit. tadi ya, Iya, yang operasi itu di cover BPJS juga ya? cover BPJS. Oke, berapa kali pertemuan waktu itu? Cuma sekali Mas itu Mas. Oh, cuma sekali. Iya. Yang di cover BPJS cuma sekali? Iya. Oke, sekali terapi terus? Terus habis itu sama dokternya suruh terapi ke tempat terapi yang nganu itulah Mas. yang udah kerja sama dokternya ya. Iya. Berarti direkomendasikan untuk fisioterapi gitu ya Iya, di salah satu rekanan dokternya tadi. Nah, Dimas ngambil terapi di fisionya. Ngambil Mas, ngambil sekali. Satu kali itu berapa? Satu paket berarti? Enggak Mas, Atau cuma sekali terapi? cuma Mas. Oke, terus Nah, terus habis itu pulang ke Lampung Mas. itu jangka waktu berapa hari itu? Dari Pulang ke operasi ke pulang ke Lampung tuh? 4 harian kayaknya Mas. Oh, 4 hari. Nah, habis pokoknya selesai itu rawat inap di rumah sakit, terus terapi mandiri itu, Terapi mandiri terus habis, di rumah itu. di tempat fisioterapinya itu Oh, terapi mandiri maksudnya nggak bayar atau gimana itu? bayar Mas. Oh, Tapi kan di tempat yang itu Mas, terapi bukan yang di cover BPJS. oh maksudnya umum. Tempat terapi fisio umum di sana di Ya, Jakarta. di Jakarta. Jakarta mana tuh? Jakarta Barat. Jakarta mana ya Mas? Ya lupa. Jakarta Timur apa Jakarta mana Mas? Lupa saya Mas. Oke. Di Jakarta pokoknya di Jakarta lah pokoknya gitu ya. Jakarta. Nah, terus ngambil terapi mandiri di sana 1 kali itu Satu tadi. kali. Setelah 1 kali terus mutusin untuk pulang Pulang ke Lampung. Oke, udah sampai Lampung nih, diskusi banyak ya berarti ya? Ya, seperti banyak. Diskusi banyak. Terus apa yang Dimas lakuin waktu itu? Ngulangin yang dikasih Fisio tadi. terapi yang di sana. Oke, Mas. jadi latihan neku, lurus gitu-gitu ya, gerakan-gerakan kayak gitu. Oke. Terus sampai berapa bulan atau berapa hari itu? Cuma Terapi mandiri itu? terapi mandiri itu 3 hari kayaknya Mas. Oh, 3 harian di 3 hari. di rumah Di seperti rumah, banyak ya. seperti Oke. banyak, 3 Terus hari. habis itu Tahu klinik ini. klinik olahraga Lampung Sports Center. Lampung. Dapat dari siapa waktu itu infonya? Waktu itu dapat dari Mas Bobi. Mas Bobi yang juga operasi ya. Yang operasi juga Mas. Operasi ACL juga tuh Mas Bobi ya. Ya, Terus terus dikasih saran suruh ke sini. oke. Nah, habis itu ya langsung ke sini Mas. Oke, nah di klinik ini itu kan kolaborasi nih antara fisio sama sport terapis Iya. ya, tenaga kesehatan sama tenaga keluarga. Waktu itu Dimas berapa kali terapi waktu itu? 30-an ya ada ya? 35 kayaknya Mas. 35-an, 35. Berarti sekitar 1 bulanan ya? Iya Mas. 1 bulanan terapi selama di sini. Nah, apa yang Dimas rasain selama 1,5 bulan terapi di sini? Wah, lutut ya Progresnya lambat atau cepat? nggak? cepet Mas progresnya. Termasuk cepat ya. Iya, Mas. Itu nekuk full itu udah di kapan itu waktu itu? Selama terapi? 3 kali terapi di sini kayaknya Mas sudah 3 kali terapi. 3 kali terapi di klinik olahraga LSHC. Terus Udah. full nekuk. full neko. Oke, itu pasca berarti semingguan pasca operasi dong? Iya. Seminggu atau 2 minggu? 10-an hari lebih kayaknya 2 mingguan itulah Mas. Oke, 2 mingguan pasca operasi udah full nekuk. Udah full Ada keluhan nggak tapi pas full nekuk? waktu itu? Aman Mas. Nyeri gitu nggak? Nggak ada, Nggak Mas. sama sekali, Nggak jadi sama full sekali. nekuk. Lurusnya?
Lurusnya udah full juga mas. Full juga. Jadi selama 2 pekan ya berarti ya. Iya mas. 2 pekan udah nekuk full, lurus juga full. Iya. Oke. Nah, itu berarti kurang lebih 10 kali pertemuan ya? Iya mas. 10 kali pertemuan atau sampai 14 kali pertemuan ya kurang lebih ya? Enggak ya berarti kan karena istirahat dulu ya? Iya, istirahat. Istirahat dulu di Seputi Banyak, istirahat dulu di Jakarta waktu itu ya? Itu mungkin berarti cuma 3 kali pertemuan berarti ya? Oh, 3 kali pertemuan pasca 2 bulan, 2 pekan, 2 pekan apa namanya? Operasi udah full flexion, full extension gitu. Oke, nah terus apa lagi keluhan atau apa ya yang dirasain Dimas waktu terapi kayak gitu? Apa? Yang pasti ya sakit lah mas, pas terapi mas. Pas terapi sakit. Kayak tersiksa gitu ya? Iya, Oke, terus? Sampai nangis-nangis. Capek ya? Capek. Apa yang paling menyiksa waktu itu? Yang apa itu mas namanya ya mas ya? Ultrasound? Iya ultrasound. Ya ultrasound yang ngilu banget ya? Oke, kalau dipijetnya? Pijet nangis mas. Pijetnya sakit juga. Yang paling enak apa itu waktu itu? TENS, listrik ya? Iya. Listrik sama apa? Latihan. Latihan pun kadang ada penyiksaan sedikit gitu ya. Oke, tapi progresnya termasuk cepat ya? Cepat mas. Oke. Nah, terus ini apa namanya? Waktu itu di klinik olahraga LSHC kan rumahnya jauh nih, di Seputi Banyak. Waktu itu Dimas PP atau ngekos atau di mana waktu itu tinggal? Kebetulan itu klinik LSHC nyediain tempat. Oh, nyediain tempat tinggal. Oh, dibantu ya, dibantu nyediain tempat. Terus makannya juga dicarikan atau dicarikan, tapi tetap Dimas bayar ya untuk ininya. Oh, jadi dicarikan tempat tinggal, terus makan juga nanti dibantu dicarikan. Dimas tinggal terapi aja ya, terapi sama makan aja ya palingnya. Oke. Nah, terus bosan nggak Dim selama 1 bulan terapi di LSHC waktu itu? Kalau bosan itu ya bosan mas, tapi kan yang namanya pengen sembuh itu mas. Oke. Lawan lah rasa bosannya. Oke. Nah ini berarti dari Desember sampai saat ini 2022 ya waktu itu ya? Iya 2022. 2022 Desember. Terus kalau nggak salah Februari kamu udah selesai ya terapinya, memutuskan untuk berhenti. Kenapa waktu itu? Kenapa kok baru sebulan terapi? Padahal kan Dimas tahu ya referensinya dari penelitian, dari kedokteran, dari fisioterapi, dari terapi olahraga, semuanya referensinya kan minimal 6 bulan. Kenapa waktu itu kok mutusin untuk gitu berhenti gitu? Nah, ngerasa kuat. Gak kuat. Lututnya udah ngerasa kuat gitulah mas. Oh, udah ngerasa kuat. Jadi Dimas menghentikan secara sepihak. Iya. Oh, oke. Jadi udah ngerasa kuat, akhirnya ya udah. Oke. Jadi baru sebulan terapi udah mutusin untuk berhenti. Nah, terus habis itu Dimas apa yang kamu lakuin selama pasca 1 bulan keluar, maksudnya menghentikan sepihak terapinya gitu ya selama sebulan. Pasca sebulan tuh ngapain di rumah? Ngulang terapi yang dikasih yang di sini mas. Oh, terapi penguatan sendiri. Iya, Oke. Terapi penguatan sendiri. Nah, yang dilakuin apa aja waktu itu? Terapi penguatan sendiri kayak squat gitu aja ya, heel rise gitu, strike leg rise gitu-gitu aja. Iya, Mas. Oke. Terus sit and reach gitu ya, duduk berdiri kayak gitu. Oke. Gymnya belum sama sekali. Oke. Tapi sekarang udah main. Alhamdulillah udah mas. Berarti ini selama 2022 menuju 2024 ini udah 2 tahun ya? Iya. Ini udah 2 tahun, hampir 2 tahun full karena ini udah hampir pertengahan tahun nih kan. 1,5 tahun lah, anggap 1,5 tahun nih, udah 1,5 tahun. Dimas sudah main? Udah mas. Nah, mutusin mulai main pertama itu kapan? Bulan 7 2023 mas. Bulan Juli. Pasca dari tadi operasi 1 bulan Februari menghentikan terapi, bulan 7 udah ini. Tapi latihan penguatan mandiri itu rutin. Penguatan. Ya kalau rutinnya enggak. Mas. Kadang malas. Oke. Terus udah habis itu main di bulan Juli itu 2023. Enggak kuat ngempet mas. Enggak kuat ngempet gimana maksudnya? Main itu pengen Mary lah ya. Pengen ikut gitu ya, pengen ikut main. Nah, waktu itu dari bulan 7 nih, bulan Juli 2023. Dimas masih ngerasain keluhan nggak waktu main itu?
Kalau waktu main itu keluhan nggak ada mas, cuma rasa trauma lah. Trauma, oke. Nah karena Dimas juga kan nggak didampingi sama orang ahli yang menangani, jadi terapi mandiri gitu. Iya. Apakah karena biaya juga jadi faktor Dimas merasa kayak waduh biayanya terbatas gitu, enggak? Ya kalau itu termasuk iya mas. Oke. Yang paling utama apa masalahnya? Jenuh. Jenuhnya itu dan pede ngerasa kalau udah kuat gitu ya Kuat, lututnya. gitu, ya, Mas. Oke. Jadi itu. Nah, ini jangan ditiru nih ya teman-teman ya. Jadi operasi ACL itu pasca operasi ACL itu minimal 6 bulan tuh harus rutin ya melakukan terapi dari baik ke fisioterapi olahraga atau sport terapis tenaga keolahragaan. Jadi itu memang perlu tindakan yang eksklusif gitu. Kita nggak bisa cuma sebulan mutusin untuk berhenti. Nah, ini jangan ditiru, tapi nggak apa-apa karena memang setiap orang beda-beda, mungkin punya keterbatasannya masing-masing gitu. Oke, sekarang udah main nih berarti, main rutin sekarang. Rutinnya enggak sih mas. Oke, jarang-jarang. Jarang-jarang mas. Oke, latihan penguatannya masih? Masih, alhamdulillah masih mas. Tapi jarang. Seminggu berapa kali kira-kira? Itu kira-kira ya 2 kali sampai 3 kali itu mas. 2 kali 3 kali, oke. Tapi belum ke arah gym, latihan strength training yang memang ke arah yang lebih eksklusif, lebih hyper gitu belum ya? Oke. Nah, itu kurang lebih berarti ya apa yang dilewati sama Dimas. Nah, mungkin ada pesan atau informasi untuk orang-orang Lampung Tengah atau orang-orang Lampung yang mungkin selama ini mengalami cedera, terutama cedera ACL gitu. Coba disampaikan. Kalau menurut kamu gimana? Iya mas ya. Jangan takut operasi mungkin. Karena selama ini kan banyak yang takut, takut operasi gitu. Jangan takut operasi lah. Oke, kenapa kok jangan takut? Kalau misalnya gini, wah saya nggak apa-apa kok main aja masih aman, nggak usah operasi juga nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak gitu, ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada mas. Yang punya ACL selama ini, ada? Itu takutnya masa tuanya lah mas. Masa tuanya, Dimas akhirnya memutuskan untuk operasi itu karena takut masa tuanya nggak bisa jalan ya, atau bahkan replacement harus ganti plat besi itu ya di tulangnya gitu ya. Oke, terus apa lagi selain itu? Terapinya? Nah, terapinya harus dirutinin. Jangan kayak Dimas gitu ya. Oke, terus apalagi mas? Pembiayaan ya, operasi jangan takut ya karena di cover sama BPJS Kesehatan. Trik-triknya mungkin supaya bisa diklaim gratis waktu itu ngakunya apa? Ngakunya mas, kepleset kamar mandi mas. Kalau gara-gara olahraga nggak bisa ya? Nggak bisa mas. Oh, nggak bisa. Jadi karena kepleset kamar mandi. Kalau misalnya jalan gitu ya, kepleset terus tumbuhan gitu. Oke. Nah, itu kurang lebih tips triknya. Terus ada lagi nggak pesan-pesan untuk ini? Kalau menurut Dimas nih, klinik olahraga LSHC ini udah cukup membantu Dimas atau sama sekali nggak membantu? Cukup mas. Apa aja yang Dimas rasain? Banyak lah mas. Terbantu. Banyak mas. Apa aja? Ya, dari cedera, alhamdulillah sekarang udah mulai sembuh. Terus di sini juga ibadah mas. Ibadah? Oh, disuruh ibadah itu. Biasanya kan ibadah jarang-jarang. Tapi pas nginep di sini, terapi di sini, alhamdulillah ibadah itu mas. Ibadah sholat terutama ya. Terus ketiga apa lagi? Tempat tinggal mungkin ya, difasilitasi tempat tinggal, dicarikan tempat tinggal gitu ya. Makan juga dibantu. Bisa nyicil nggak waktu itu terapi? Mas. Bisa dicicil? Bisa dicicil mas. Jadi misalnya Dimas sudah selesai nih terapi, gitu ya, 6 bulan misal, atau tadi kemarin sebulan gitu. Itu langsung harus dibayar apa bisa dicicil? Bisa dicicil. Oh, bisa diangsur gitu ya. Jadi meringankan ya. Cuma sayangnya memang klinik ini belum di cover sama BPJS ya, jadi nggak bisa gratis gitu ya. Oke. Nah, itu kurang lebih. Terus ada nggak yang harusnya operasi orang Lampung Tengah gitu disarankan untuk operasi juga gitu ya? Iya mas. Oke, ya. Kurang lebih itu. Nah, kalau menurut Dimas tempat recommended untuk menangani cedera? LSHC lah mas. Serius. Emang Dimas udah pernah ke tempat lain? Belum mas. Nah belum. Kok bisa bilang kayak gitu? Padahal kan harusnya kan dibandingin dulu dengan Dimas ngerasain. Di sini ya terapinya mantep lah mas. Mantepnya gimana waktu itu? Cepet gitu lah mas. Progresnya cepet. Oke.
Terus Sesuai prosedur nggak waktu itu? Apa Sesuai. ada tindakan-tindakan yang melenceng gitu nggak? sesuai Mas, Sesuai prosedur yang menurutmu udah sesuai gitu ya? sesuai Mas. Terus berat-berat nggak terapinya? Kalau berat itu tergantung kitanya Kita, Mas. oke. Lama nggak terapinya? Terapinya 1 jam sampai 2 jam bahkan ya, ada berapa 2 jam, oke. Apa aja yang terapi yang didapetin di Mas waktu di klinik olahraga LSAC waktu itu? banyak Mas, macam-macam Mas. Apa aja? Listrik, TENS, terus TENS, itu ultrasound, sport injury massage atau massage cedera olahraga. pijet juga. Tapi pijatnya nggak ditarik-tarik gitu ya, karena kan kasusnya beda ya. Beda Mas. Oke, pijatnya bener gitu ya maksudnya ya MCO. Terus apa lagi? Terapi latihan, Tapi latihan, bekam juga nggak? bekam ya Mas. Bekam, terus terapi es, krioterapi terapi ya. es, ya. Oke, terus apa lagi? Udah Banyak lah Mas. beberapa itu ya, kurang lebih gambarannya itu. Iya Mas. Oke, berarti terapinya mantap ya. Mantap. Jadi nggak cuma 30 menit, 15 menit, tapi ya minimal 1 jam sampai 2 2 jam. jam. Oke. Kalau Oke, sama pijitnya itu bisa lebih 2 jam Mas. pijetnya. Heeh. Jadi pernah dipijet sampai nangis-nangis itu Dimas. Mas. Sakit. Apa yang dirasain waktu dipijet itu? Wah. Dan otot ya di lindes bulldozer itu Mas. Dilindas bulldozer. Oke. Nah, itu kurang lebih gambarannya terapi selama di klinik olahraga LSAC. Nah, ini tadi gambarannya bagi teman-teman yang mungkin mengalami cedera ACL maupun cedera lainnya. Baik, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda semua, pemirsa Sobat Bugar Lampung Sport Center dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.